Halo, selamat datang kembali di channel Perpus Fisika. Bersama saya dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Oke. Pertama yang harus kita pelajari mengenai momen gaya atau torsi, ya, lambangnya seperti ini. Oke, seperti huruf T. Torsi adalah nama lain dari momen gaya, yaitu ukuran keefektifan gaya yang diberikan atau yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu poros tertentu, ya. Momen gaya termasuk besaran vektor dengan satuan Newton meter. Torsi akan bernilai positif jika arah putarannya searah jarum jam, ya, ingat ya, dan akan bernilai negatif jika arah putarannya berlawanan arah jarum jam, ya. Ini harus diingat. Sebenarnya bisa saja yang searah itu negatif, yang berlawanan itu positif, ya. Tapi di sini saya ambil saja yang searah itu positif dan berlawanan itu negatif supaya lebih gampang nantilah, ya. Oke. Momen gaya torsi dapat dirumuskan. Nah, ini ada dua rumus dari torsi. Yang pertama, torsi sama dengan R kali F, ya. Yang kedua, torsi sama dengan R kali F sinus theta, ya. Kapan digunakan kedua rumus ini? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Keterangan torsi adalah ini, satuannya Newton meter, ya. Kemudian R adalah lengan gaya, panjang lengan gaya, ya, M. F adalah gaya, satunya Newton. Theta sama dengan sudut antara F dengan R, ya. Ini untuk rumus dari torsi. Perhatikan gambar berikut, ya. Di sini ada dua buah pintu yang dilihat dari atas, ya. Masing-masing diberikan gaya supaya pintu tersebut terbuka. Nah, apa yang membedakan dari kedua video tersebut? Apa kira-kira? Nah, kalau pintu yang nomor 1 ini, ya, gagang pintunya terletak di ujung, ya. Kalau yang ini gagang pintunya terletak di tengah. Maka kesimpulannya adalah semakin jauh letak gagang pintu dengan engsel, maka momen gaya semakin besar dan pintu lebih mudah terbuka atau tertutup. Sebaliknya, semakin dekat letak gagang pintu dengan engsel, momen gaya semakin kecil, pintu lebih sulit tertutup atau terbuka, ya. Ini harus dipahami, ya. Maka untuk pintu-pintu rumah kita, gagangnya pasti jauh dari engsel, ya, bukan di tengah-tengah atau dekat dengan engsel, bukan, ya. Ini artinya semakin besar lengan gaya dan besar gaya yang dikeluarkan, semakin besar momen gaya yang dihasilkan. Oke. Nah, baik. Rumus yang pertama tadi, tau, ini bacanya tau, ya, tau, ya. Tau atau torsi sama dengan R kali F. Kapan digunakan rumus ini? Nah, kapan digunakan? Jika R dan F saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat, ya. Nah, mana F itu? Ini F, ya. Mana R? Ini R. Namanya torsi, contoh seperti ini. Ada sebuah batang, ya, batang. Kemudian batangnya dipaku di sini, ya, dipaku di sini, ya.
maka dia bisa berputar. Porosnya di sini, maka dia bisa berputar. Nah, seperti ini dia berputar dengan poros di sini, di sebelah kiri. Nah, jika F dan R ini tegak lurus, ya, maka dia menggunakan rumus ini. Nah, sebaliknya, jika torsi sama dengan R kali F sin theta, kapan digunakan rumus ini? Jika R dan F saling membentuk sudut yang bukan 90 derajat. Contohnya seperti ini. Nah, ada batang, kemudian dipaku di sini. Nah, maka dia ada bisa berputar ya. Ada yang gaya yang ke sana, ada yang gaya yang ke sana. Ya, terserah ya. Yang pertama, F1-nya 10 Newton ke atas, dia membentuk sudut tegak lurus kan? Ya, berarti pakai yang rumus ini untuk menentukan torsi yang satu. Torsi yang kedua menggunakan rumus yang kedua karena bukan 90 derajat, melainkan 30 derajat ya. Ini positif kenapa? Karena kalau diputar ya, kalau diputar ke bawah, ditarik ke bawah, porosnya di sini, maka dia akan berputar arah jarum jam ya. Kemudian ini positif, kalau ditarik ke atas maka dia akan berputar seperti ini. Ini positif juga ya, sama positif juga. Oke, ini dia. Saya beri contoh soal. Yang pertama, ada gambar seperti ini yang tadi ya, seperti ini. Nah, kemudian yang saya tanyakan adalah ini, jika diketahui jarak F1 ke P 4 meter, ini F1 ke P, dan jarak F2 ke P 2 meter. Nah, F2 ini, ujung ini ya, ujung ini sampai ke sini 2 meter. Maka tentukan torsi total yang dialami benda pada gambar di bawah ini ya. Yang pertama harus buat diketahuinya. F1 berapa? 10 Newton ya. R1 nya 4. R1 itu jarak dari ujung F ke porosnya 4 ya. Kemudian F2 20 Newton. R nya berapa? Dari ujung F ke poros 2 meter ya. Kemudian theta sudutnya ini 30 derajat. Ditanya torsi total ya, berapakah torsi totalnya? Mari kita jawab bersama-sama. Yang pertama kita kerjakan adalah mencari torsi 1 ya, rumusnya R1 kali F1. Mengapa bukan pakai sinus? Karena sudutnya 90 derajat. R1 nya tadi 4 meter ya, kali F1 10 Newton. Maka langsung saja dikalikan, hasilnya 40 Newton. Kemudian yang kedua, R2 kali F2 sinus theta. Kenapa pakai sinus? Karena sudutnya bukan 90 derajat. R2 2 meter, F2 20 Newton, sin 30 ya, tetanya 30. Sinus 30 berapa? 1/2. Nah, ini 2 kali 20 40. 40 dikali 1/2 hasilnya 20 Newton meter ya. Jika sudah dapat kedua torsi dari gambar, maka langsung menghitung torsi total. Nah, torsi pertama tadi kan dia searah jarum jam, kalau diputar maka dia tulis positif ya. Torsi kedua kalau diputar tadi juga searah jarum jam, maka dia positif juga. Berarti tidak ada yang dikurang, semua dijumlahkan. Tinggal dimasukkan. Torsi 1 40, torsi 2 20, 40 tambah 20 adalah 60 Newton meter searah dengan jarum jam. Dia positif ya. Ini hasilnya. Nah, untuk video berikutnya akan saya jelaskan mengenai contoh soal lainnya dari momen gaya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya channel ini agar kalian tidak ketinggalan lagi materi-materi fisika
berikutnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam fisika.